Hai, karena gue punya beberapa makeup baru tapi nggak semua step, mau kombinasiin bareng produk lain, entah itu favorit, sering dipakai lately, atau mau update yang pernah muncul di video minggu lalu. Intinya, review-review gitulah, entah itu brand lokal atau luar. Seperti biasa, semua yang gue pakai di list di deskripsi termasuk soft lens dan segala macamnya. Let's get to the video. Produk setting spray yang juga bisa dijadiin primer ini sering gue gunakan karena praktis. Varian Continue Setting Spray punyanya si Makeup. Kayak namanya, dia tipe yang terus nyemprot tanpa henti selama dipencet. Alhasil, nozzle spraynya super halus nyebar. Beneran enak dijadiin primer. Ngasih sedikit efek hidrasi tanpa terkesan lengket. Menyerapnya juga relatif cepat. Skip color corrector, ini mau bahas salah satu produk yang gue manfaatkan jadi spot conceal. Dia kelihatannya kayak cushion, tapi bukan ya. Ini foundation balmnya Bare & Bliss. Karena bentuknya balmnya itulah gue jadiin dia spot conceal ini. Kayak concealing base pixie, dia ini tentunya punya tekstur lebih padat. Complexion tipe begini, biasanya punya coverage lebih tinggi dan betulan high coverage dia. Bentuk balm jelas lebih creamy dari concealer. Gue nih 50-50 sama packagingnya karena enak, rapi, dan dikasih puff. Cuma tebel amat barangnya. Soal formula, dia lumayan bagus kok. Dia nggak cuma bisa buat spot conceal, dipakai semuka juga bisa banget. Cukup mudah di blend, bisa dalam tanda kutip meleleh dengan baik waktu dibaurkan. Lumayan cepat ngeset, jadi mending langsung di blend. Feel di kulit iya kerasa make up, nggak sampai heavy banget atau gimana, tapi pas dipakai seharian, dia ketahanan lumayan, nggak cepet longsor. All control produk tipe balmy memang bukan yang paling bagus, hanya aja kuat untuk dipakai beraktivitas ringan. Creasing dan nge-crack, I would say standar foundation matte finish aja. Ada SPF-nya by the way. Bisa dipakai bareng concealer kalau mau lebih nutup, dipakai sendiri juga bisa. Di kulit oily acne prone gue nggak menimbulkan masalah bikin jerawatan atau gimana. So, that's a good thing. Karena si Bare & Bliss tadi udah nutup banget, gue memilih skin tint punyanya Dazzle Me, yang katanya diperuntukkan buat acne prone skin. Gemes warnanya, packagingnya mirip foundation mereka. Teksturnya cair to creamy, di kulit rasanya ringan, coverage jelas mentok di medium. Buat sehari-hari doang udah cukup dia. Semi matte finish, nggak kerasa kering atau ngekling di dry spot banget. Kelihatan tekstur masih wajar, bukan yang super memperparah. Buat patchy atau nge-crack, dia nggak lebay. Soal klaim acne prone agent dan seterusnya itu, jujur gue nggak pernah pakai produk makeup demi kandungan skincare-nya. I mean selama pakai dia memang tanpa masalah. Tapi si foundation Dazzle Me juga nggak bikin gue jerawatan. Skin tint ini ada klaim katanya ada kandungan 3X Soothing Boost, jadi bisa mengurangi kemerahan which is... ya, ketutup coverage pasti kemerahannya berkurang, but I don't know. Buat ketahanan sendiri dia lumayan, throughout the day ada ngilang paling di area kayak hidung atau yang super berminyak. Selain itu, dia nyaman digunakan. Beneran complexion sehari-hari namanya aja skin tint. By the way, si W04 Yellow Beige ini warnanya beneran kuning. Siapa tahu lo masih meragukan nama shade-nya. Buat concealer, lagi ngabisin punya Rose All Day. Medium to high coverage bila di-build. Enak untuk under eye karena tipe ada kerasa hydrating. Alhasil kalau dipakai semuka di oily parah kayak gue, kurang rasanya. Soalnya oil controlnya nggak sekenceng itu. Gue lihat ada yang bilang gampang nge-crack di mereka, but so far di gue enggak ya. Udah coba 2 shade berbeda pun ringan dan nggak semudah itu. Paling berjam-jam baru kelihatan garisnya jelek, asal di set bedak. Buat meminimalisir, siapa tahu di kalian gampang creasing, skin prep-nya mesti lembab tapi nggak too much ya. Gue belum pernah kejadian, tapi ada temen dan lihat review yang bilang aplikatornya agak rapuh patah. Jadi kalian hati-hati, jangan brutal pakainya, santai aja. Akhirnya dari sekian banyak produk menarik di kolaborasi Something X Batman, gue beli konturnya. Dia nih namanya panjang amat, Clay Sculpture Bronzer and Contour Balm. Meski dalam pandangan gue dia nggak bisa disebut bronzer, soalnya beneran cool tone abu gitu. Which is a good thing, soalnya gue capek lihat brand lokal, bilang, oh rilis produk kontur, warm tone ada hint oranye. I like this product, but untuk pemula mesti diperhatikan cara pakainya karena takutnya tricky. Dia clay balm yang creamy, dipencet-pencet agak squishy. Oleh karena itu, kalau kalian memutuskan apply dia dengan brush, pakainya brush padat. Jangan yang fluffy, karena keambilnya pasti nggak rata. Ketika dipakai di pipi pun nggak diputar kayak powder contour, melainkan agak didep-dep gitu, selayaknya penggunaan produk krim lain. Kalian bisa lihat sendiri ya, warnanya beneran cool tone leaning. Dia menciptakan warna bayangan di wajah yang pas. Demen banget gue. Dan berharap si Something bisa bikin produk ini jadi lini permanen. Di package atau gimana boleh deh. Asal jangan limited edition doang. Sayang. Pigmentasinya lumayan. Gampang di blend doh. Mau jeda shadow kelihatan bisa.
Mau lebih blended halus juga bisa. Karena dia dasarnya krim, gue gunakan sebelum di set bedak. Bagusnya, setelah di set bedak pun pigmentasinya nggak banyak pudar. Ntar juga kelihatan, garis-garis kontur yang gue bikin nggak ngilang. Malah kelihatan pas. Cakep deh dia. Daily makeup atau glam look bisa. Di makeup rutin gue kepake sih pasti. Intinya, nggak nyesel akhirnya check out setelah dipikirin berhari-hari. Gue ada update untuk review liquid blush merahnya Rose All Day, si shade My Cherry. Untuk formula dia mirip-mirip si SK, cair tapi nggak encer. Cuma, Rose All Day aplikatornya silikon, sehingga nggak nyerap banyak produk dan lebih higienis. Pigmentasinya buildable dengan coverage tipis, yang artinya lo masih bisa lihat complexion di bawahnya. Bukan yang nutup sepenuhnya ngeblok gitu, cepet dan enak di blend. Walau gue notice kalau misal lo terlalu neken waktu membaurkan, warnanya kadang keambil lagi, gak ngangkat complexion, cuma kelihatan misal jari lo terlalu kuat di spot itu, kelihatan lebih pudar blushnya. Warna merah ini di gue jadinya di pink gitu kalau di atas makeup. Pretty, but I feel like menurut gue ya, gue lebih demen dia sebagai blush pas bare face, alias nggak pakai complexion sama sekali. Hasilnya tuh kayak, lo tau kan rona pipi kalau kepanasan merahnya gimana? Nah itu, natural looking. Alhasil, pas nggak kemana-mana bare face gue suka pakai dia dan lipis. Ketahanan lumayan, nggak gampang hilang, ditimpa powder pun nggak langsung mendelep, nggak kelihatan. Lupa bilang juga ini gue blend dengan jari, jadi lebih kelihatan pigmented. Semisal lo blend dengan makeup sponge, jelas lebih soft warnanya. Overall, I like it. Nggak ada komplain signifikan. Muka gue udah di set bedak, mari omongin eyeshadow Salsa Galaxy Series yang dibilang inspired by Korean dan Douyin makeup. Ini varian Cosmo, punya juga varian Comet, but I don't really like that one karena pigmentasinya terlalu tipis. Yang Cosmo ini nggak pigmented banget, but at least buildable dan nggak beda-beda amat dengan yang ada di Pens. Ini gue pakai shade paling terangnya untuk nge-highlight wajah sekaligus inner corner. Segini sih udah bagus ya, nggak pucat dan terlalu tipis di kulit. Asal di-build terus aja sampai yang dimau. Matte eyeshadow Salsa yang baru ini powdery, jadi lo tap-tap sebelum apply biar meminimalisir fallout. Kayak tadi gue bilang, pigmentasinya buildable. Si Cosmo ini lebih true to the pens dibanding Comet. Ulasan keduanya ada di video yang ini. Ambil shade coklat, di-apply di tengah eyelid dan disambung ke lengkung kontur hidung. Nanti di under eye luar juga. Buat eyeshadow under 30 ribuan, dia cukup decent kok. Packagingnya lumayan cantik dan ada print di pensnya. Si Cosmo ini color story-nya cantik, ada ungu pucat, reddish color, pink, dan seterusnya. Overall neutral to cool tone. Gue pakai shade kemerahan itu di outer V. Di blend bareng atau di atas warna lainnya cukup oke. Kalau ngeblendnya kurang mulus berisiko patchy. Jadi sabar aja di build. Personally untuk daily makeup dia masih bisa kok. Daily palette tapi lebih fun aja. Shade terang tadi untuk isi Igyosal. Matte tergelap as always dijadiin liner. Warnanya muncul tanpa bikin overwhelm eye makeup-nya. Jelas lebih pigmented dari the darkest shade. Di varian satu lagi si Comet, which is a bummer karena gue demen color story-nya peachy manis. Tapi entah gue dapat produk yang kurang atau memang varian itu lebih tipis pigmentnya. Shimmer sama glitternya cukup mengilap, shimmernya lebih tebal dan almost ada efek basah. Kalau glitternya glitter di palette affordable yang bentukan bulat gitu. Udah cukup kalau lo nyarinya cuma efek berkilau. Ini dia eye makeup hasil eyeshadow Cosmonya Salsa. Untuk shimmer makeup mata, gue ingin memanfaatkan palette glitter kesayangan gue si Unleashia. Jujur kadang bimbang karena takut habis misal sering-sering dipakai. Soalnya brandnya sekarang udah nggak jualan di sini secara resmi. Dan yang jual kayak di Orange Star Seller. Bukan berarti nggak terpercaya, but you know what I mean. Namun, gue anggurin juga sayang karena super pretty dan takut malah jamuran atau gimana. Yang gue suka banget dari dia tuh variatif. Ada yang glitter efek basah, super glittery, sampai gede-gede chunky. Untungnya, formula dia nggak kering. Gue pernah swatch glitter paletnya Roman dan I'm not a fan karena agak dry. Kalau Alnesia, dia semut dan nempel dengan baik di kelopak mata. Sparkly, ringan nggak mudah creasing. Di kamera atau real life beneran wih, bling-bling. I don't have any complaint untuk dia. Packagingnya pun plastik yang ada mekanisme klik. Hasil akhir beautiful. Nggak mudah ngilang dan fallout terbilang minim. Asal lo nggak gerasa kerusuk pakainya. Paling harganya cukup tinggi 200 ribuan untuk 9 pilihan glitter di satu palet. Akan tetapi kalau beneran terpakai, worth it kan hitungannya? Nih gabungan palet Salsa 30 ribu dan glitter palet Unleashia. Pretty, right? Udah pakai soft lens dan dia baru. Menurut kalian gimana? Bukan tipe gradasi cuma agak gede, 14,5 mm diameternya. Ini lumayan exciting, ada salah satu varian eyeliner baru Dazzle Me Hyper Slim Eyeliner. Packagingnya lucu biru pink gitu.
Yang bikin dia menarik dan beda dari eyeliner lain adalah ukuran brushnya. Gue coba bandingin deh sama punya Pink Flash dan you can see, Dazzle Me tipe yang ini beneran mungil. Coba gue coret-coret, warnanya pun cukup hitam. Nggak pekat banget, but lebih dari cukup karena hitam bukan abu. Dengan ukuran brushnya kecil dan tipis itu, pengalaman pakai untuk menciptakan liner runcing dan panjang pun super mudah. Lo pada yang suka kagok, nggak sadar bikin eyeliner kegedean mungkin bisa kepoin dia. Brushnya nge-slide dengan mudah, formulanya juga langsung muncul, nggak macet atau tiba-tiba mengering. Gue pernah nyoba eyeliner Dazzle Me yang putih itu dan not good. Ketahanan dipakai seharian lumayan, nggak mudah luntur, asal nggak diusak-usak aja. Harganya 30 ribuan ya. Masih affordable, terutama nggak banyak eyeliner dengan ukuran sekecil dia di sini. Disclaimer, gue nggak jago gambar bulu mata bawah, tapi karena dia di promosinya bilang bisa untuk bikin lower lashes itu, ya gue coba-coba. Dan skill gue yang jelek, produknya enggak. Di tangan yang tepat which is not mine, dia bisa sangat praktis. Gue lagi belajar agar jago, karena doyan makeup suka gambar itu, so jangan hujat gue please, thank you. Overall, surprisingly, I like it very much. Dazzle Me juga ngeluarin 2 maskara baru dan gue belinya varian long lash tint buat memanjangkan dan katanya cocok untuk bulu mata pendek. Bulu mata gue lurus turun pendek dan lebih suka maskara yang lengthening dan bikin lentik daripada volumizing. Gue applause banget sama packagingnya. Gampang dibuka karena dia atasnya itu pipih jadi bisa dijepit. Diputarnya lebih mudah. Aplikatornya agak melengkung, slim, sisirnya pendek-pendek jadi bisa meraih tiap helai tanpa bikin belepotan. Formulanya sendiri agak cair pas pertama di-apply, rasanya ringan setelah ngeset jadi kering nanti. Iya, bisa memperpanjang bulu mata. Setelah dijepit tentunya, dia juga bisa bikin lentik jigrak dan lumayan tahan lama loh. Gak mudah turun which is good, karena dia 35 ribuan aja. Tahan lama dan waterproof. Cakep, lentik, panjang, awet. The problem is, I know gue selalu bilang maskara tahan lama jigrak itu pasti lebih PR bersihinnya, udah sepaket. Cuma, kalau lo mengira Barren Bliss susah dihapus, Tipsy Something susah dihapus, dia lebih susah lagi. I don't know why. Dia setelah ngeset dan dipakai seharian kering nempel di bulu mata dan mesti sabar bersihinnya. I mean itu berarti tahan banting, but kalau lo lagi malas bersihin tuh kayak, ada. Di luar itu, dia a good mascara, terutama dengan harganya yang di bawah 50 ribu. Liquid blush Rose All Day masih kelihatan, hanya aja you know me, demennya blush blindness. Powder blush kali ini adalah pink blush kesayangan gue dari Azarin. Uniknya, dia ini ombre blush, jadi dari peachy ke pink. Gue pakainya campur aja sih semua. Gue warm undertone dan shade 01 Guava Splash ini cocok nggak bikin kusam atau pucat. Pigmennya nggak langsung jeder, buildable. Bisa lo atur tipis tebalnya mau segimana. Blendable dan agak powdery, nggak patchy di kulit. Lebih ke matte finish, nggak ada partikel shimmer soalnya. Ketahanan pun bagus, dipakai seharian masih ada di ujung hari. Digabung sama liquid atau cream blush lebih awet lagi. Packaging plastik lucu warna pink. Di internet ada yang bilang ringkih, so hati-hati semoga nggak jatuh. Harganya 35 atau 40 ribuan and I like it. Penasaran sama pilihan warna satunya? Seperti biasa ngide, jadi pakai glitter Unleashia tadi sebagai highlighter. The result is glittery and beautiful, so that's not a bad idea. Setting spray si makeup varian lebih baru. Kemasan botol kaleng yang tulisannya agak susah dibaca karena kurang kontras. Semprotannya continuous ya, udah gue sebut di awal. Spraynya halus, nyebar rata di wajah. Ringan yang kayak tiba-tiba kerasa udah basah aja mukanya. Ada wanginya meski nggak ganggu. Hasil akhirnya I would say satin karena nggak dewy tapi juga nggak matte. Batu makeup lebih nyatu sehingga less dempul. Oil control oke, not the best. Cukuplah di oily skin. Ketahanan lumayan, nggak bikin riasan gue mudah longsor. Hal lain yang gue suka adalah isinya 100 ml, jadi lumayan banyak. Jujur lebih suka varian ini dibanding yang lama. Walau hasil akhir dan pemakaian seharian nggak jauh beda. Yang ini menang banget di sistem spray praktis dan super halusnya. Apakah worth the hype? I would say yes. Makeup bibir mau ombre 2 lipis glossy finish. Satu produk luar, satu produk lokal. Base-nya Barren Bliss Lily Max Luminous Glow Tint. Panjang amat deh mereka kalau bikin nama lipis. Shade 03. Gue emang udah suka banget sama formulanya, sampai punya 3 warna. Buat pigmentasinya, dia memang pas pertama di swipe nggak langsung pigmented nutup, mesti di build. Namun, gue demen banget dengan hasilnya yang glossy cantik tapi ringan dan nggak tebal. Rasanya lembab, nggak lengket of course. Baunya juga nggak berubah jadi kurang enak macam lip tint Barren Bliss satunya. Ketahanan standar lip tint, kalau dipakai makan berat hilang pigmen dan efek mengilapnya. Masih ada stain do. Cukup rata dan nggak pecah-pecah atau ngumpul di tengah aja. Dia dipakai sendiri udah cakep, tapi mau diombre sama lip glossnya After Beauty varian Redwood. Dia lip gloss tipe tebal gitu ya,
dan pigmented abis. Warna ini pun ada partikel glitter kecil-kecil, unik amat deh. Kayak nama shade-nya, Redwood, dia lip gloss warna merah. After Beauty ini bukan lip gloss tipis ringan kayak OMG, melainkan tebal dan glossy abis. Mungkin buat beberapa orang bakal dirasa lengket, but menurut gue biasa aja. Of course nggak transfer proof, ya namanya aja lip gloss. Dipakai sendiri pun bisa dia, karena memang pigmented itu. Di bibir kerasa lembab dan ada plumpy effect, jadi dingin dan minty on my lips. Nah, kalian lihat aja juicy abis deh kayak tanghulu bibir gue. Hasil combo Glow Tint, Bare Bliss, dan lip gloss After Beauty. So plump, so glossy, so good. And here's the final look. Menurut lo gimana? I like it, I like it. Dari complexion sampai bibirnya looks great in my opinion. Ini ada jerawat kelihatan tapi mari cuekin aja ya. Selain itu nggak jelek kan make upnya. I know bulu mata bawah yang digambar dengan eyeliner itu kurang karena gue nggak jago. But nothing too bad. Dari semua produk yang muncul dan disebut di video ini, mari rekap 3 yang paling disuka dan bikin look kali ini tampak cakep. Pertama, perhatiin deh glitter eye makeup gue. Sparkly indah, no competition. Unleashia Glitterpedia varian 01 All of Glitters. 9 pilihan glitter, dari yang super kecil partikelnya efek basah, hingga lebih chunky. Nggak kering atau gritty mudah fall out, dipakai daily atau makeup gonjreng bisa banget. Memang cukup pricey, hanya aja ini kepake abis di gue. Kedua, produk barunya Dazzle-Me Hyper Slim Eyeliner. Gue emang demen tipe eyeliner runcing tipis panjang, sehingga pakai dia memudahkan abis mencapai tujuan itu. Saking kecilnya, juga bisa bikin bulu mata bawah meski gue nggak jago. Cukup tahan lama dan nggak ada komplain. Cute. Terakhir adalah lip glossnya After Beauty shade Redwood. Beneran glossy juicy dengan pigmentasi tinggi untuk varian yang ini. Jelas bukan lipis tahan lama, but gue rela banyak touch up kalau hasilnya seplum ini. Packagingnya pun bagus dan ada wangi coklat sedikit. I like it. As always, produknya gue list dengan nama shade dan link di deskripsi. Kalau kalian kepo dan pengen punya juga, bisa cek di sana ya. And that's the video for today. Kalau kalian punya permintaan topik makeup yang pengen gue bahas, komen aja di bawah. Jangan lupa tinggalkan jejak biar videonya dibaca algoritma dan bisa ditemukan lebih banyak orang. Cek juga TikTok dan Instagram gue di @tobinggar. Thank you so much for watching. See you next time. Dadah. Bye.